Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Talita Dea Maxentia, Anissa Ramadhani, dan saya Elisa Novitasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar pemasaran. Apa itu pemasaran dan apa tujuan pemasaran? Pemasaran secara umum adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis, profit atau non-profit, guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhan sehingga terjual sendiri. Selanjutnya, mengapa pemasaran penting? Pemasaran penting bagi pelanggan, yaitu kebanyakan orang berharap bahwa yang mereka butuhkan dan inginkan tersedia dengan nyaman kapanpun dan dimanapun. Pemasaran penting bagi organisasi. Pemasaran penting bagi kesuksesan sebuah organisasi. Prinsip yang sama untuk menjual barang digunakan juga untuk menjual ide, politikus, transportasi, pelayanan kesehatan, universitas, bahkan museum. Pemasaran mempengaruhi inovasi dan standar kehidupan. Pemasaran mendorong terjadinya riset dan inovasi, creating value, pengembangan, dan menyebarkan ide-ide barang dan jasa baru. Inti pemasaran ada 7, yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, pemasar, dan calon pembeli. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa pemuas dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, keamanan. Keinginan atau wants adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik seperti ingin liburan ke Korea. Yang selanjutnya permintaan atau demand adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan jadi permintaan jika didukung oleh daya beli, seperti permintaan akan HP murah dengan spesifikasi tinggi. Yang kedua adalah produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan manusia, di mana produk atau penawaran ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai, biaya, dan kepuasan berhubungan dengan bagaimana seseorang dalam memilih satu atau lebih produk untuk bisa memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah awal mula terjadinya sebuah transaksi. Awal terjadi proses jual beli, di mana sebelumnya menggunakan sistem barter yang kemudian berubah menjadi pertukaran dengan menggunakan alat bantu pertukaran, yaitu uang. Yang selanjutnya yaitu hubungan dan jaringan. Hasil dari pemasaran hubungan yang paling utama adalah pengembangan aset unik perusahaan yang disebut jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran sendiri akan terdiri dari perusahaan dan semua pihak pendukung yang memiliki kepentingan dalam suatu bisnis. Selanjutnya, pasar. Konsep pertukaran mengarah pada konsep pasar.
di mana pasar adalah semua konsumen dan pelanggan yang potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang memiliki kesamaan, yang mungkin bersedia dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertukaran guna memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Selanjutnya, pemasaran dan calon pembeli. Pemasar adalah seorang yang mencari suatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau transaksi. Calon pembeli atau calon konsumen adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang sesuai dan mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran nilai. Pemasaran holistik. Kotler dan Keller pada 2006 menjabarkan hal ini di bukunya. The holistic marketing concept is based on the development, design, and implementation of marketing program, process, and activities that recognize their breadth and interdependencies. Holistic marketing recognizes that everything matters with marketing and that a broad, integrated perspective is often necessary. Yang artinya, konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran yang mengenali luas dan saling ketergantungannya. Pemasaran holistik mengakui bahwa semuanya penting dengan pemasaran, dan bahwa perspektif yang luas dan terintegrasi seringkali diperlukan. Nah, di konsep ini pemasaran tidak hanya memperhatikan pelanggan ataupun lingkungan masyarakatnya saja, tetapi di sini juga harus memperhatikan hubungan baik dengan karyawan, pemasok, pemerintah, dan juga mitra kerjanya. Konsep pemasaran holistik ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pemasaran internal, yang memastikan bahwa setiap bagian dan setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran atau kepuasan pelanggan. Tugas pemasaran internal adalah merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan agar mampu untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang kedua yaitu pemasaran terintegrasi, yang berkaitan dengan upaya mengintegrasikan berbagai aktivitas pemasaran atau bauran pemasaran kepada pelanggan, seperti bauran produk, penetapan harga, bauran promosi, dan saluran distribusi harus dapat diarahkan untuk memberikan sinergi yang memberikan nilai superior bagi pelanggannya. Yang ketiga yaitu pemasaran hubungan, yang ditujukan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang menjadi unsur kunci. Unsur kunci tersebut yaitu pelanggan, karyawan, mitra pemasaran seperti supplier, retail, grosir, dan mitra keuangan seperti pemilik saham, investor, dan juga perbankan. Nah, hasil nyata dari pemasaran hubungan ini diharapkan adalah adanya jaringan atau marketing network. Yang terakhir yaitu pemasaran bertanggung jawab sosial, bahwa dalam melakukan aktivitas pemasarannya harus menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai etika dan kepedulian dalam masalah lingkungan, hukum, dan juga sosial. Selanjutnya yaitu konsep perusahaan terhadap pemasaran. Setiap perusahaan memiliki ide atau konsep yang berbeda mengenai manajemen pemasarannya. Ada 5 konsep yang dapat dipilih, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelima konsep yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada konsep produksi, yang menganggap bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah. Nah, karena hal ini, manajer atau produsen itu lebih berfokus untuk memperbanyak produksinya dan juga mendistribusikannya secara luas, serta meminimalisir agar harganya itu tetap murah, tanpa memikirkan apakah kualitasnya itu baik atau tidak, dan apakah konsumen itu membutuhkannya atau tidak. Nah, yang kedua ada konsep produk, yang menganggap bahwa konsumen akan menyukai produk yang bermutu,
berkinerja, dan inovatif. Di sini, produsen atau manajer itu lebih berfokus untuk memproduksi produk dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, ada konsep penjualan yang menyatakan bahwa konsumen tidak boleh diabaikan. Mengapa tidak boleh diabaikan? Karena agar organisasi atau perusahaan ini itu bisa mencapai target yang sudah ditentukannya. Maka dari itu mereka harus menggencarkan untuk mempromosikan produknya. Yang keempat, ada konsep pemasaran yang menganggap bahwa kunci mencapai tujuan perusahaan terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Nah, di sini manajer pemasaran itu harus lebih fokus dengan apa yang diinginkan oleh pasar sasarannya. Yang kelima, ada konsep pemasaran berwawasan sosial yang menganggap bahwa tujuan perusahaan menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan juga masyarakat. Jadi mereka itu meningkatkan kualitasnya untuk konsumennya. Selanjutnya adalah membangun kepuasan konsumen. Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan atas kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya. Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja ada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Contoh kepuasan konsumen bila di-ranking dengan skala 1-5 yaitu kepuasan konsumen dengan tingkat sangat rendah, tingkat 1, kemungkinan besar konsumen akan berpindah meninggalkan perusahaan. Yang kedua, kepuasan konsumen tingkat 2-4, konsumen merasa sedikit puas tetapi masih mungkin untuk berpindah ketika ada penawaran yang lebih baik. Ketiga, kepuasan konsumen pada tingkat 5. Konsumen sangat puas dan memungkinkan untuk membeli kembali bahkan menyebarluaskan kabar tentang perusahaan. Mengukur kepuasan konsumen. Ada 4 metode untuk mengukur kepuasan, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran. Jadi konsumen bisa memberikan saran, pendapat, keluhan mereka dengan menggunakan kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis dan menyediakan kartu komentar atau telepon khusus. Yang kedua ada survei kepuasan konsumen. Survei ini dapat menggunakan metode melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Yang ketiga, belanja siluman atau ghost shopping. Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan orang untuk berperan sebagai pelanggan produk perusahaan dan pesaing. Lalu, ghost shopper menyampaikan temuan seperti kelebihan dan kelemahan suatu produk. Yang keempat, ada analisis konsumen yang hilang. Perusahaan akan menghubungi para konsumennya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain. Faktor-faktor dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama ada kualitas produk, kedua kualitas pelayanan, 3 emosional, 4 harga, dan 5 biaya. Yang terakhir adalah cara mempertahankan konsumen. Puas tidaknya para konsumen terhadap produk yang ditawarkan pastinya akan memberikan imbas tertentu bagi perkembangan suatu bisnis. Agar konsumen tidak berpaling ke perusahaan lain, berikut adalah cara mempertahankan kepuasan dan loyalitas konsumen. 1. Ciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sekarang ini, konsumen sudah mulai cerdas dan bisa menentukan produk unggulan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka.
Jadi, pastikan hubungan yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar seimbang dan menguntungkan. 2. Lakukan follow-up pasca penjualan. Jadi, untuk mempertahankan loyalitas konsumen, ada baiknya mencatat semua customer yang pernah membeli produk dan coba lakukan follow-up pasca pembelian pertama. Yang ketiga, tawarkan produk menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Biasanya, perusahaan yang sudah besar menawarkan program premium atau kartu untuk keanggotaan untuk menjaga loyalitas para konsumen mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.